record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi saya, Bu Betty. Kita akan membahas terkait dengan perspektif gangguan jiwa atau proses gangguan jiwa dalam keperawatan itu seperti apa. Ya, dan ini kita sudah ada di kelas B ya anak-anak ya. Yeah. Dan ini adalah wajah-wajah kelas B. Baik, Ibu akan share screen di sini. Oke. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Cek dulu, baik. Baik, gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan ya. Jadi stres itu adalah kondisi yang tercipta ketika seseorang itu merasa tidak seimbang ya antara biologis, psikososial dan sosial sehingga ada tanggapan di situ. Jadi biasanya seseorang itu kan kalau ada perubahan dia ada adaptasi anak-anak penyesuaian. Ketika penyesuaian itu tidak berlangsung dengan seimbang atau baik, nah di situ stres terjadi. Misal ya, teman-teman dari SMA terus tiba-tiba kuliah kan ada perbedaan antara lingkungan SMA dan lingkungan perkuliahan. Nah, ketika kita belum bisa, pasti kita ada stres. Dan stres itu ada tingkatannya. Sebenarnya stres itu boleh nggak sih, Bu? Mungkin untuk stres ringan kita diperlukan ya untuk kita. Tapi untuk stres yang berat, kemudian sampai kemudian berhari-hari, berlarut-larut, nah itu yang kemudian harus segera di-release, harus segera di terapi gitu ya. Makanya kenapa, misal contoh seperti tadi, ada perubahan gaya belajar, itu biasanya akan stres. Tetapi ketika adaptasinya itu baik, maka itu justru akan menjadi sesuatu loncatan yang lebih baik untuk dirinya. Sama seperti kayak gini, Allah itu kan sebenarnya tidak pernah memberikan sesuatu di luar kesanggupan manusia. Ya kan? Maka ketika Allah berikan kita masalah, menurut kita masalah sih ya, itu sebenarnya adalah niat Allah untuk kemudian memberikan hal yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan sekarang. Contoh, kita bisa lebih tabung dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi ini stres itu pengertiannya ada beberapa. Ada stres sebagai stimulus, ada sebagai respon, ya, ada juga sebagai hubungan transaksional. Contoh, kalau sebagai stimulus itu titik beratnya pada kondisinya, ya. Jadi faktanya, misalnya nih, kalau contoh di sini pekerjaan yang penuh ketegangan, atau ketika kalian itu daring, waduh, ini udah ada corona, sekolahnya daring lagi, aduh gimana nih? Nah, itu adalah stres sebagai stimulus. Gitu ya. Kalau stres sebagai respon itu adalah kita, ya, fokusnya kepada kita atau penilaian kita terhadap stres itu. Wah, tadi ya udah corona ya kan, kemudian daring. Nah, respon kita seperti apa? Apakah kita deg-degan, jadi gelisah, jadi cemas, jadi takut gitu ya, jadi sebel, jadi benci. Nah, itu adalah sebagai respon. Kemudian stres sebagai hubungan transaksional. Nah, hubungan transaksional itu adalah interaksi antara individu dan stresor tadi. Ya, tadi kan ada ya, stresornya itu corona tadi, kemudian kita daring ya. Terus respon dari kita itu adalah cemas dan sebagainya. Nah, proses dari cemas menuju sesuatu yang baik gitu ya. Misalnya kalian akhirnya adaptasi ya, jadi pintar menggunakan teknologi ya. Kalau dulu nggak ada tuh pakai Zoom, Gmail ya kan, mana tahu lah itu gitu. Tapi sekarang kamu jadi pintar pakai itu, jadi lebih kreatif gitu menggunakan teknologi dan sebagainya. Dan itu adalah proses penyesuaian atau hubungan transaksional yang prosesnya juga termasuk lama gitu di situ. Ada proses intinya begitu, bisa lama bisa tidak ya tergantung waktu. Nah, faktor dari stres itu apa saja? Ada fisik, psikis, dan ada psikososial, sosiokultural. Ya,
Kalau fisik itu panas, dingin, misal ya kita dari iklim tropis begini, kemudian tiba-tiba kita lanjut studi ya, amin ya. Atau liburan gitu ya, amin gitu ya. Ke Eropa misalnya. Ke Eropa mana nih? Ke Swiss misalnya. Wah, di Swiss tiba-tiba musim dingin ya. Musim dingin, wah salju-salju, kita belum pernah lihat salju, senang gitu ya. Tapi kemudian ada perubahan cuaca di situ, kita sakit dan sebagainya, itu adalah stresor. Atau stresor gini, aduh aku di sini kok dingin, sakit terus, aduh gimana nih? Nah itu adalah secara fisik gitu ya. Psikologis, konflik ya, contoh misalnya, atau krisis ya, tekanan gitu misalnya, aduh selama hari ini banyak tugas misal ini misal banyak tugas, banyak ini gitu ya, aku pusing gimana harus ngerjainnya, sementara aku harus ini harus itu banyak sekali, sementara aku harus ngajarin adik misalnya, itu adalah psikologi psikis ya, secara tekanan. Kemudian psikososial sosiokultural, misal peristiwa besar dalam hidup, misalnya kematian kakak, adik, orang tua dan sebagainya gitu, perceraian, gagal sekolah gitu ya. Gagal sekolah gitu atau gagal masuk sekolah favorit yang diinginkan. Nah, itu adalah peristiwa sehari-hari ya, masalah keluarga gitu kan pasti ada ya, atau ketika kita menghadapi ujian. Kemudian juga adalah kondisi kronis ya, pengangguran. Nah, sekarang anak corona kan banyak ya, kemudian yang dirumahkan. Kemudian punya penyakit kronik, misalnya karena udah corona berapa bulan nggak selesai-selesai, yang di PHK misalnya, aduh akhirnya pusing, punya penyakit emah deh karena sering stres misalnya. Seperti itu adalah stresor ya. Stresor itu adalah pemicu stres. Nah, tadi ya sumber stres bisa juga dari konflik, frustasi ya, ini kan yang psikologi ya. Konflik bisa dua, ada konflik eksternal, ada konflik internal. Eksternal itu misalnya kayak kita sama teman kita lagi kelompokan, ada perbedaan pendapat, yaitu lumrah nggak ya, lumrah sebenarnya ya. Konflik internal, konflik di dalam diri kita ya, secara psikis. Nah, misalnya seperti apa Bu? Misalnya menentukan dua pilihan, misalnya si dia apa si doi gitu kan, atau misalnya aduh kenapa sih aku itu misalnya pengen sholat tahajud kok nggak bangun-bangun, gimana, ada apa sih dengan diriku gitu ya, aku tuh pengen sholat tahajud tapi kok bangunnya terus apa telat dan sebagainya gitu. Dia bertanya ada apa dengan dirinya dan terus mengevaluasi gitu. Kemudian tekanan ini ya, stresornya kita terlalu tinggi, ada. Sebenarnya nggak ada sih teman-teman cita-cita terlalu tinggi. Kan memang cita-cita itu kita diajarkan dari kecil itu cita-cita setinggi langit kan begitu ya. Nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, itu nggak ada. Kita boleh bercita-cita setinggi apapun. Tetapi ya, yang perlu dipahami bahwa menuju cita-cita tinggi itu ada proses. Ya, ada proses. Ketika belum tercapai sabar. Ya, bersyukur juga. Nah, senantiasa sabar dan syukur itu yang kemudian ketika itu tidak dilakukan membuat orang stres. Aduh, aku tuh cita-citanya misal mau jadi dokter nih, kenapa cuma jadi kayak gini ya, gini. Nah, itu kita tidak bersyukur dengan apa yang didapatkan. Nah, itu. Di situ akhirnya muncul konflik, muncul stres yang bisa ke gangguan jiwa. Gitu. Aku cita-citanya jadi anggota DPR, wah pemilihan kemarin gagal. Karena mereka siapnya itu siap menang, bukan siap kalah. Akhirnya biasanya ya, menjelang pilkada, rumah sakit jiwa itu penuh. Setelah pilkada, ini kan tak lagi pilkada. Biasanya penuh, kenapa? Karena kita tidak pernah siap untuk kalah. Kita maunya menang terus. Nah itu yang harus ada dalam diri kita. Bahwa ketika satu kali kita turun ya, apa yang biasa disebut kita kalah, itu tidak berarti kita kalah terus-menerusan. Ya, toh kehidupan itu seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Memang Allah ciptakan seperti itu. Untuk apa? Ada rasa syukur di dalam diri kita. Ya, Ibu pernah tuh ya punya teman yang tinggi cita-citanya. Dia pengen
jadi pembicara, gitu ya, pembicara di mana-mana. Kemudian dia juga pengen ini, pengen sekolah luar negeri, S2-nya. Kemudian pengen ini, siapa sih yang nggak pengen seperti itu? Semuanya pengen. Tetapi yang fatal adalah ketika itu tidak tercapai, dia kemudian stres dan akhirnya ada gangguan di dalam dirinya. Ya, itu teman saya sendiri. Akhirnya ada gangguan di dalam dirinya karena dia tidak bisa menerima. Ya, karena dia melihat orang lain. Orang lain sudah seperti ini, kok aku belum? Nah, itu yang harus dihindari dalam diri kita. Ya, musuh kita itu bukan orang lain, teman-teman. Musuh kita ya diri kita sendiri. Bukan musuh juga ya, para mental juga sebenarnya. Apa yang ingin kita targetkan silakan ditulis. Perkara masih kita pengen ke Jakarta, masih sampai Solo misalnya, nggak apa-apa dijalani. Di Solo dapat hambatan yang besar, dijalani. Ya, kita nggak pernah tahu skenario Allah yang terbaik seperti apa. Termasuk teman-teman, aduh aku kok kayaknya kejebaknya di keperawatan, aku nggak pengen di keperawatan misalnya. Tapi kalau kita terus-terusan seperti itu, ya, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang ada adalah terima dulu, disyukuri, ya, dan terus berusaha. Kalau mentok sampai mentok terus seperti itu, ya tetap aja disyukuri. Karena Allah itu menyuruh bersyukur dan bersabar. Ya. Nah, ini adalah reaksi fisiologis ketika stres. Ya, apa reaksi fisiologis itu? Ya, terdiri dari, ya, menurut Gas, ya, itu terdiri dari 3 fase. Ada reaksi bahaya, kemudian nanti ada reaksi resisten dan exhaustion atau kepayahan. Ya, kita mulai dari reaksi bahaya dulu. Jadi kalau ada stresor nih di kita nih, maka reaksi yang pertama dikenal tuh reaksi emergensi. Ini didengarkan nanti keluar waktu ujian ya. Ya, baik banget ya Ibu ngasih tahu. Reaksi emergensi. Jadi di situ ada perubahan fisiologis, ada walaupun stresornya berbeda, intinya ada stresor, kemudian akan masuk ke hipotalamus, intinya diolah ya di otak ini. Ya, kemudian reaksi bahaya ini biasanya lebih ke fisiologis kita, ya, stres, ya, atau sakit lambung. Nah, itu karena ada pelepasan asam lambung. Kemudian otot kita menegang, kan begitu. Misalnya kita dapat kabar buruk, ini gini loh, gitu kan. Itu ada reaksi, tiba-tiba kita gemeteran, gitu ya. Atau ada kabar buruk, gitu, meninggal, terus apa, kita gemeteran, terus tiba-tiba pusing, atau sakit kepala, atau apa. Nah, itu adalah reaksi dari emergensi. Nah, reaksi pertahanan atau reaksi bahayanya. Jadi reaksi yang tadi itu kan emergensi itu udah mulai mereda. Karena ada adaptasi dari kita. Ya, kita bisa sudah mengatasi stres di situ. Oh, begini ya sudahlah, aku terima saja. Memang kehendak Allah sudah saatnya beliau dipanggil misalnya. Kita kehilangan seseorang yang dicintai ya. Kemudian fase kepayahan ya. Fase ini akan terjadi kalau kemudian stresor berlangsung terus. Tadi ada berita buruk, ada yang meninggal, ditambah lagi kena PHK ya, 2 minggu kemudian ditambah lagi anak sakit, waduh, ya, semoga kita nggak seperti itu. Stresornya berat, berlangsung terus dan berat, maka akan berulang kan tadi reaksi tadi, alarm reaction, emergency tadi, kemudian ke resisten, ke situ lagi, begini lagi, dalam waktu yang bersamaan, nah itu akan menjadi berat, begitu. Ya. Nah, ini adalah anatomi dari stres. Jadi reaksi stres itu akan menimbulkan efek terhadap brain ya atau otak. Ya, apa aja di situ pada sistem nervus ya atau saraf, ada ketidakseimbangan nanti hormon ya, kemudian berpengaruh pada kardiovaskuler ya kan, lebih gede, lebih cepat gitu. Kemudian sakit perut, digestif, kemudian sesak nafas kadang gitu ya, atau malah pipis terus gitu ya. Dan itu berpengaruhnya secara anatomi. Secara fisiologis, responnya apa? Nah, misalnya ada peningkatan respirasi gitu ya.
gitu kan ya. Yang biasanya 18 kali per menit ini jadi 25 gitu ya, karena tegang gitu ya. Kemudian perubahan dari gula darah gitu. Kemudian ya tadi ada perubahan dari digestion slowdown, bisa sembelit seperti itu. Jadi macam-macam dan tiap individu itu berbeda. Kemudian ada respon positif dan negatif stres, ya. Pada fungsi ada fase yang positif. Jadi stres itu bisa menimbulkan respon negatif dan positif. Pada respon yang positif, kita bisa jadi optimis. Kayak tadi ya, Ibu bilang, aduh ada stres nih ya, kok daring terus, ada corona. Tapi kemudian kita akhirnya bisa membiasakan diri untuk cuci tangan yang baik, ya kan? Membiasakan diri pakai masker, berhati-hati. Kemudian makan yang teratur, makan yang bergizi. Akhirnya, nah itu adalah positif dari stres seperti itu. Bisa jadi dia lebih optimis, misalnya dapat berita gagal, oh nilai TOEFL kurang, akhirnya dia aku tetap belajar, aku optimis belajar. Ada yang seperti itu, ada yang kemudian udahlah aku nggak bisa, ada yang depresi. Siapa yang bisa memilih? Kita semuanya, ya. Jadi ketika kita stres itu bukan karena orang lain, karena kita bisa memilih, kita mau memilih jadi positif atau jadi negatif, begitu. Misalnya putus tunangan, udah putus gitu. Putus nggak jadi, ya kita yang memilih apakah kita bersyukur atau kemudian terus tenggelam ke dalam kerepotan itu. Aduh, aku cintanya sama dia seorang misalnya, aku nggak bisa hidup tanpa dia, misalnya seperti itu. Lebay banget nggak sih? Padahal oksigen lebih dibutuhkan ya daripada dia gitu. Nah, yang seperti itu, atau ya sudahlah, ini skenario Allah, mungkin Allah mau ngasih yang terbaik untuk saya. Nah, itu berbeda. Mungkin Allah mau ngasih tahu bahwa saya harus jadi pribadi yang lebih baik. Misalnya, dari yang nggak berkerudung, akhirnya jadi berkerudung, menutup aurat. Nah, itu semua adalah perbedaan. Ya, bisa positif dan negatif, dan yang memilih adalah kita sendiri. Nah, di fase negatif, misalnya dari fatigue, ya, jadi lemah, lesu, males, ya, depression, yang Ibu bilang, depresi tadi, jadi pesimis, kemudian jadi sakit, gitu ya. Jadi tidak produktif, itu ya bisa. Jadi menurun produktivitasnya, kreativitasnya bisa. Ya, jadi macam-macam. Nah, yang akhirnya stres ini berpengaruh nanti kepada mekanisme coping. Stres itu selalu bersanding dengan mekanisme coping, anak-anak. Ya, jadi stresor apa, kita mekanisme copingnya mau seperti apa, itu ada pengaruh semuanya. Jadi mekanisme coping itu apa, Bu? Proses di mana ya kita mencoba untuk mengelola ya tuntutan dengan sumber daya, atau tadi mengelola stres dengan support system yang ada. Contoh, corona seperti ini kan, corona seperti ini tuh banyak orang-orang yang mengeluh gitu ya, kehilangan pekerjaan. Selain kehilangan pekerjaan itu, ini baru nih Mbak Ibu baru dicurhati. Ya Bu, kesian, Ibu kan rumah Ibu dekat Undip ya. Jadi warung-warung di Undip tuh banyak yang tutup gitu. Kenapa? Ya karena tadi mahasiswanya nggak ada. Mahasiswa nggak ada, kos-kosan nggak ada yang nempati gitu ya, nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan tuh berapa ratus ribu mahasiswa kan gitu. Tapi sekarang nggak ada, akhirnya tutup, warteg tutup, atau merosot tajam gitu ya, hanya sekitar 20%. Nah ini stresor kan buat mereka semuanya gitu ya, bahkan buat kita semuanya lah, karena wabah ini kan mendunia. Nah, ketika kita bisa mengelola itu gitu ya, dengan sumber daya yang ada, berarti mekanisme coping kita baik. Misalnya, ya udah, boleh awalnya stres nih, tapi kemudian kita, wah aku nggak boleh nih gini terus. Aku punya kemampuan apa nih selain masak gitu kan. Oh gini, masaknya buat catering aja. Kan pasti itu tetap ada orang-orang yang tetap bekerja ya, apalagi perawat, dokter tetap bekerja. Gimana kalau aku merubah wartegku ini dengan catering sehat gitu. Jadi dia membuat catering sehat anti corona, asik ya, atau diet, karena ternyata selama corona berlangsung orang-orang BB-nya nambah gitu ya. Karena walaupun kuliah tetap aja kuliahnya duduk di depan laptop, di depan HP kan begitu. Jadi nambah nih kayak ibu gitu ya. Jadi dia bikin seperti itu. Catering sehat
anti corona gitu ya, Akor gitu. Dia bikin lah tuh namanya sedemikian rupa, menunya dia bikin ya. Kalau ibunya pintar teknologi gitu ya, ibunya bisa searching cara plating yang oke gitu ya di Instagram dan sebagainya, atau bisa minta tolong anaknya, atau kalau nggak paham teknologi ibunya bisa mikir sendiri ya, udah biasa urusin makanan gitu misalnya. Akhirnya lancar gitu ya, alhamdulillah lancar ya. Awal-awal mungkin agak seret dan gimana, tetapi itu adalah proses yang ingin saya tunjukkan bahwa ada mekanisme coping yang baik dari seseorang yang kemudian tadi ya ada tahapan stres di situ, tapi dia mampu mengelola sumber daya. Dia tahu apa kelebihan dirinya yang kemudian di-combine dengan kondisi saat ini yang menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Catering sehat tuh banyak tuh yang pesan ya, karena nggak sempat masak dan sebagainya gitu ya orang-orang. Nah ini adalah loh kok pindah ini anak-anak ya. Gak apa-apa, ini ke sini ya maksudnya ya. Jadi ini adalah alur bagaimana stres itu mempengaruhi kita. Stresor ya, ada stresor di situ, kemudian ada stres, ya bisa stres bisa enggak, implementasinya, simptomnya bisa kecemasan, kemudian ada penyesuaian diri yang saya bilang tadi, kemudian ada dua nih. Kalau dia sadar bahwa ini adalah sesuatu yang baik, dia akan ya memilih mekanisme coping pada task oriented yang Ibu bilang tadi, positif, berhasil dan sehat. Tapi ketika dia tidak menyadari potensi dia dan sebagainya, dia justru larut ya dalam stres, ya dia ada di fase pembelaan ego. Jadi maksudnya ya udah pada tahap yang negatif, ya. Dan ya udah ini akan menuju ke kekecewaan dan gangguan jiwa. Nah, ini adalah dekompensasi. Ya, ada yang tadi Ibu bilang ada 3 fase ya, fase bahaya, fase pertahanan, kepayahan. Jadi ini adalah fase yang di dalamnya ada fase penjelasan Ibu tadi di atas ya, fase terkait dengan stresor. Ada kompensasi badaniah, itu maksudnya secara fisik. Jadi kalau ada reaksi bahaya dia akan siaga, pertahanannya dia akan adaptasi ya. Tapi kalau ada berlebihan dia bisa jatuh ke sakit. Kalau fase kepayahan bisa langsung sakit berat dan bisa jadi dia meninggal. Maksudnya apa? Ini kompensasi secara fisik ya dari tiap fase. Ya ini dilihat ya, dipahami, nanti keluar di ujian ya. Ya. Sedangkan fase secara psikologis, ketika dalam reaksi bahaya, ya, misalnya kita stres ya, dalam bahaya kita kan pasti tegang ya, gelisah gitu, cemas. Nah, ketika fase pertahanan, nah kalau kita tidak tahan, ya, maka akan jatuh sakit yang sakitnya ke gangguan jiwa tetapi tahap awal, gitu ya, atau resiko. Tapi ketika di fase kepayahan, ingat tadi yang Ibu bilang bahwa fase kepayahan itu adalah fase berat yang terulang terus-menerus, maka ya langsung dia bisa sakit jiwa berat. Karena sebenarnya ya salah satu faktor kenapa seseorang itu bisa gangguan jiwa itu kan banyak ya. Satu faktor itu tadi, tidak bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya kurang bisa menerima, support sistemnya juga kurang baik. Misalnya, kan ada orang yang gangguan jiwa, tangganya malah ngomongin, atau anak kecil, misalnya nggak boleh ya ini ya, ngomong orang gila tuh nggak boleh. Kita sebagai perawat ngomongnya gangguan jiwa. Ya orang tuh, cuma orang gila. Memang separuh, itu kan nggak boleh ya. Sudah ada undang-undangnya. Kita ngomong gangguan jiwa. Tetapi di masyarakat kan belum tahu itu. Malah ditepukin gitu ya. Oh, orang gila, orang. Nah, itu apa? Jadi sembuh nggak? Enggak. Kenapa? Karena masyarakatnya membuat itu semua. Gitu ya. Jadi disadari atau tidak, masyarakat itu punya andil terhadap orang yang gangguan jiwa lebih parah, bisa jadi lebih parah kalau tidak mendukung. Jangan dikasih kerjaan ya tuh, jangan ini jangan pakai orang itu. Kenapa Bu? Ya dia kan habis dari rumah sakit jiwa, pasti sakit jiwa tuh orang. Nah coba bayangkan orang yang sudah sembuh tapi dia ditolak, apa nggak sakit lagi, gitu ya. Nah itu juga adalah apa ya,
fase-fase yang ketika itu terulang itu membuat tambah berat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita semua itu ikut andil terhadap kesehatan jiwa masyarakat. Kadang kan kita ngegosip ya, gosipin teman, sedep banget gitu ya. Gosipin sampai dibumbu-bumbuin gitu ya. Selain dosa, ya. Islam gibah itu dosa ya anak-anak ya. Kalau benar itu gibah, kalau tidak benar itu fitnah. Dua-duanya dosa, Bu. Dosa. Kalau fitnah dosanya lebih besar dari pembunuhan, ada di dalam Al-Quran. Kalau gibah dosanya seperti makan daging saudara sendiri. Nah, makan dah tuh bangkai saudara sendiri. Sama-sama dosa. Jadi untuk apa kita menggibah orang lain? Si ini nih ya, kemarin Bu Tejo dong ya, kayak Bu Tejo. Ih, gitu ya. Kalau Bu Tejo itu kan benar ya. Jadi gibah gitu ya. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, itu berarti ada gangguan juga. Nah, cemas ya. Cemas itu perasaan yang tidak menentu ya. Subjektif ya, bisa cemasnya ibu dengan cemas kalian tuh ada perbedaan. Gitu. Karena semua kembali kepada individunya atau was-was, gelisah, khawatir ya nama lainnya. Jadi sebenarnya perasaan cemas, Bu, cemas itu merugikan nggak sih misalnya kayak seperti itu? Pada tahap tertentu itu tidak merugikan, ya. Pada tahap tertentu itu tidak merugikan. Karena cemas itu dibutuhkan oleh kita. Jadi cemas itu macamnya ada 5 anak-anak, ada sampai cemas berat. Ya. Cemas ringan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk membuat kita lebih baik. Contoh misalnya besok mau ujian nih, ujian ini ya UKOM gitu ya, misalnya kalian ujian kompetensi. Kalian cemas nggak? Cemas. Boleh, boleh. Kalau nggak cemas, kita nggak mempersiapkan itu dengan baik. Itu namanya cemas ringan. Besok mau ujian, sekarang coba bisa nggak ya jawab? Ya udahlah, aku harus belajar nih. Nah itu stres saudara yang baik. Tapi kalau cemas, ya udahlah, biarin besok mau kayak apa juga, biarin aja lah. Walaupun cemas gitu ya, malah nonton TV, malah apa? Itu cemas ya. Akhirnya ke arah yang buruk gitu ya. Nah, cemas yang buruk yang lain adalah ketika cemas itu terus-menerus terjadi dan tingkat cemasnya sudah bukan ringan lagi tetapi sedang ke berat. Nah, itu yang harus diatasi. Kalau cemas ringan boleh. Ya, karena itu membawa kebaikan untuk kita gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme pembelaan ego yang Ibu katakan tadi, mekanisme coping yang negatif. Banyak ya contohnya di sini. Ada identifikasi, ada introyeksi ya, ada proyeksi, ada represi ya, kalian bisa baca. Contoh nih ya, proyeksi. Proyeksi itu begini. Kenapa kamu nilainya kok jelek nih semester ini misalnya? Ya tuh, dosennya Bu ini, dia nggak bisa tuh ngajar. Masa ngajarnya kayak gitu, gue jelek banget ya, makanya nilaiku jelek. Nah, itu proyeksi. Dia menyalahkan orang lain atas apa yang dia bisa lakukan sendiri. Nah, ini banyak nih di masyarakat, ya kan? Nah, itu namanya proyeksi. Jadi termasuk dalam mekanisme pembelaan ego. Ya, dan itu adalah negatif. Jadi menyalahkan orang, ya aku tuh nggak bisa ngumpulin tugas tepat waktu. Kenapa? Gara-gara si ini nih ngumpulinnya telat atau enggak, dia masih jam 12 malam. Nah, dia menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Nah, itu adalah proyeksi ya. Contohnya bisa dibaca ya. Kemudian regresi ya, mundur ke tingkat perkembangan yang lebih rendah. Contoh, misalnya kalian ya punya adik ya, umur 4 tahun atau 5 tahun. Itu kan anak umur 5 tahun fasenya itu sudah bukan fase ngumpul. Ya, dia sudah mandiri. Kemudian dia punya adik nih, baru lahir. Pasti adik ngompol ya. Nah, dia itu melihat adiknya. Ya, melihat adiknya, oh dia merasa bahwa ya udah ngompol tuh nggak apa-apa gitu, untuk mencari perhatian dan sebagainya. Nah, itu adalah namanya regresi. Ya. Nah, kemudian sublimasi ya, mengganti keinginan atau tujuan yang terhalang dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Nah, contoh, atau ini kompensasi ya, menutupi kelemahan dengan menonjolkan sifat yang diinginkan atau menutupi. Atau kekecewaan yang satu dengan menonjolkan keberhasilan yang lain. Kompensasi boleh nggak, Bu?
Tidak, ini tetap aja negatif. Contoh, misalnya kita gagal gitu ya, teman-teman infus ya, sebagai seorang perawat, infus itu harus tetap jadi skill yang bisa dilakukan dengan baik gitu ya, kecuali dalam tahap belajar. Kemudian tiba-tiba suatu saat infusnya odem ya, artinya kan Lensle ya, nah, pembuluh darahnya terbuka dan akhirnya ke pembuluh darah yang lain, odem akhirnya, kan nggak boleh ya. Itu salah satu malpraktek ringan sebenarnya, nggak boleh kita melakukan itu perawat. Tapi kemudian akhirnya ketika ditegur oleh pimpinan, misalnya kita mengatakan, ya Bu, ini kan cuma sayangnya salah saya cuma seperti ini, tapi di skill yang lain saya itu bagus. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu artinya dia memberikan kompensasi gitu ya atas kesalahannya. Seharusnya ya udah diakui kesalahannya, ya saya akan dengan baik kemudian menerima itu, gitu, akan belajar lagi dan sebagainya. Tuh, ya. Banyak ya, jadi banyak sebenarnya. Ini nanti juga akan keluar nih, ya salah satunya aja, salah dua mungkin ya di ujian ya. Menolak kenyataan yang tidak enak gitu dengan mengumpulkan macam-macam alasan atau denial. Ya, contoh begini. Kenapa kamu telat? Gitu ya. Iya Bu, macet, kali gawe banjir. Dulu biasa begitu. Nah, temanmu yang lain enggak. Kan tinggal sama-sama di kali gawe, tapi enggak telat. Nah, itu juga gitu ya. Itu juga ya. Termasuk dan sesuatu yang negatif. Nah, ini secara fisiologis ya, bagaimana stres itu terjadi. Jadi stres kemudian masuk ke hipotalamus, gitu ya. Nanti di sini diolah, kan nanti orang ada ingatan ya di depan kita, masuk ke dalam otak, diolah oleh otak, kita mempersepsikan seperti apa. Kalau persepsi itu baik, maka biasanya kita akan ceria-ceria saja. Gitu. Maka sebenarnya semua itu tergantung persepsi kita, anak-anak. Ya, misal nih ya, kita nggak jadi berangkat nih, gagal, gitu ya, mau liburan, aduh aku udah butek nih, aku butuh yang hijau-hijau dan bening-bening gitu, sayur bening kali, bayam gitu, butuh yang hijau bening gitu, aduh aku harus refreshing gitu, aku akan ke Sopeng gitu, apa sih itu di sana itu, gitulah ya, ibu nggak tahu itu tempat namanya, tapi ada tuh di daerah ke arah Wonosobo tuh, kan bagus tuh ya, gagal, nggak jadi, nggak boleh sama orang tua misalnya. Biasanya ngamuk-ngamuk ya kan. Tapi coba kita menerima dengan positif, ya udahlah mungkin ini yang terbaik, Cie. Yang terbaik gitu ya. Ternyata misalnya 3 jam kemudian kita dengar daerah sana longsor, misal. Kan kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Kalaupun nggak longsor, tetap aja disyukuri. Ya, orang tua berarti sayang sama kita. Ya lanjut, nah itu persepsi masuk ke sini ya, ke pituitari, ya. Kemudian nanti ke adrenalin cortex, ya ini nanti akan berpengaruh kepada sistem nervus ya, yang akan nanti ini mempengaruhi semua sistem. Kalau akhirnya kita berpersepsi baik, itu akan baik-baik saja. Tetapi kemudian ketika kita berat mempersepsikannya, udah gastric secretion ya, di sana asam lambung meningkat dan sebagainya ya. Ini teman-teman, ini ada di buku Stuart ya. Buku Stuart sudah ada, sekarang terjemahannya bahasa Indonesia. Ya. Bisa dibeli dimanapun ya. Karena PDF kayaknya nggak ada. Nah ini dia, secara patofisiologis seperti ini ya. Ini cukup diketahui saja ya. Sama prosesnya dengan tadi. Nah, adaptasi itu oleh Stuart ya. Untuk di jiwa, terutama di Indonesia, kita lebih banyak memakai model adaptasi Stuart, teman-teman. Pengkajian keperawatan juga seperti itu. Nanti kalau nggak salah proses keperawatan sama ibu juga ya. Jadi dulu gangguan jiwa itu katanya disebabkan oleh roh halus, ya katanya, gitu ya. Tapi sebenarnya itu berbeda ya.
Seperti contoh kalau dalam Islam tuh ada yang memang orang yang kerasukan dan sebagainya itu bukan gangguan jiwa itu. Ya kerasukan aja kayak gitu. Berbeda gitu ya. Menurut Stuart, orang yang gangguan jiwa itu karena gagal adaptasi, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kita seperti yang Ibu bilang tadi menggunakan model stres adaptasi Stuart itu untuk mengidentifikasi penyimpangan perilaku. Artinya kita harus tahu mana nih perilaku normal. Yang ketika kita tahu perilaku normal, ada orang di luar normal, maka itu kita anggap sebagai penyimpangan perilaku. Ya. Nah, di stres adaptasi Stuart ini nanti ada yang namanya faktor predisposisi, presipitasi, penilaian ya, sumber coping dan mekanisme coping. Tadi sudah jelaskan ya yang mekanisme coping. Nah, coping juga seperti itu. Tadi udah Ibu jelaskan ya, ada adaptif dan maladaptif. Adaptif itu yang baik, maladaptif yang buruk. Ya, nah ini adalah model Stuart ya. Ada faktor predisposisi itu adalah faktor pendukung ya, dicatat nanti akan keluar ya. Faktor pendukung. Ya, sedangkan presipitasi adalah faktor pencetus. Ya, faktor pendukung itu bisa biologis, psikologis, sosiokultural. Faktor yang lama. Misalnya kalau orang gangguan jiwa bisa jadi karena faktor ada gennya atau karena keturunan bisa jadi gitu ya. Atau presipitasi ya. Faktor presipitasi itu harus dilihat sifatnya seperti apa, sumber, waktu dan jumlahnya. Ya, kemudian ada penilaian terhadap stresor secara kognitif seperti apa, secara perasaan, secara fisiologis, terus ada perubahan nggak perilakunya, kemudian secara sosial ada perubahan juga. Nah, kemudian sumber coping itu banyak ya. Ada kemampuan personal, ya, jadi kemampuan kita sendiri maksudnya. Kemudian ada dukungan sosial, Ibu yang bilang tadi, masyarakat, keluarga kita, teman-teman, gitu ya. Kemudian ekonomi kita, aset ekonomi. Contoh, misalnya kita sakit, ada nggak kita punya BPJS? Atau nggak ada BPJS, asuransi yang lain? Atau tabungan? Nah, kenapa? Karena itu juga akan menambah sumber stres loh. Kemudian motivasi ya. Nah, ada motivasi dari diri kita gitu. Ketika kita sakit mau seperti apa atau stresor itu kita menilai seperti apa. Mekanisme coping ya, ada konstruktif, destruktif ya. Kemudian ini ya. Nanti ini akan selalu ada nih respon coping continue di setiap diagnosa gangguan jiwa. Ya. Misalnya HDR ya. Penerimaannya seperti apa, secara adaptif dan maladaptif seperti apa. Nanti dijelaskan masing-masing per diagnosa. Nah ini dia, Ibu bilang. Ya, faktor predisposisi. Ada biologi, itu berarti status nutrisi, ya kesehatan secara umum, racun. Ya. Jadi, contoh, seseorang yang dia pernah terbentur, misalnya gitu ya, waktu kecil, kayak jedot, atau kecelakaan yang sampai ke kepala gitu ya, ada perubahan di kepala, ya itu bisa mempengaruhi ya secara psikologis juga konsep dirinya. Ya, ini harusnya sudah belajar ya sama dunia ya konsep diri. Kemudian sosiokultural, usia, gender, ya gender itu maksudnya laki-laki perempuan. Katanya ya, laki-laki itu lebih tahan terhadap stres daripada perempuan. Ya, tetapi kalau sudah stres laki-laki itu lebih berat daripada perempuan. Nah, contohnya seperti itu. Presipitasi itu ya stimulus yang kemudian memunculkan itu. Misalnya ada orang yang pola asuhnya itu dulu misalnya ya. Pola asuhnya dulu itu dia di keluarga broken home yang tiap hari ayah ibunya tengkar. Ini faktor predisposisi. Akhirnya dia termasuk dalam anak orang-orang yang sumbu pendek gitu misalnya ya. Mudah tersulut emosinya. Nah, suatu saat misalnya dia ada konflik gitu ya, konfliknya itu terus menerus. Misalnya konfliknya adalah dia itu tidak diterima misalnya bekerja di mana atau di PHK. Oh, dia langsung ngamuk, langsung menceburkan diri ke sungai. Itu faktor presipitasi ya.
Kemudian kejadian yang menekan ya atau stressful, ketegangan hidupnya seperti perselisihan, ya kejadian yang menekan ya itu pekerjaannya bagaimana, lingkungan sosialnya seperti apa, nah itu. Kemudian penilaian terhadap stres ya tadi Ibu bilang ya, secara kognitif. Kognitif itu maksudnya ini ya anak-anak ya, pengetahuan ya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Jadi penilaian kognitif itu dia kita misalnya orang paham ya, oh kalau dalam Islam tuh kalau marah orang itu ambil wudhu, istighfar kan begitu. Itu kan kognitif. Ketika itu dilakukan itu baik. Tapi ada orang yang nggak ngerti yang seperti itu. Nah itu secara kognitif berarti dia perlu belajar. Kalau afektif itu perasaan, dia marah ya, kemudian kaget, nah itu. Dan tergantung juga tipenya serta durasinya. Ada juga orang yang marah 5 menit selesai. Ada orang yang marah itu bisa diam sampai 5 hari. Ada. Itu rugi ya buat diri sendiri. Kesian lah ya kalau kita marah 5 hari diem-dieman baik gitu ya. Kesian ya. Yang kasihan adalah diri kita sendiri. Capek, sakit, sel kita nanti jelek ya. Kemudian fisiologis tadi udah dijelaskan ya. Perilaku sosialnya udah dijelaskan tadi, tinggal dibaca. Nah ini dia Ibu bilang. Mekanisme coping ada fokus pada problem, ada pada kognitif, ada pada emosi. Ya. Kalau pada problem ya tadi Ibu udah jelaskan ya. Sama nih seperti tadi, fokusnya pada problem atau pada fakta. Kalau pada emosi ya pada perasaannya dia. Ya. Jadi yang dibawa perasaan terus nih, hati-hati ya kalau kita bawa perasaan itu belum tentu benar. Ya, belum tentu baik juga. Jadi kita harus melihat realita. Nah, ini dia. Ini ya, ini contoh-contoh Ibu sudah jelaskan tadi, ini lebih ke penjelasan lebih lanjut. Ini Ibu langsung ambil dari buku Stuart. Ya. Tadi rasionalnya udah contohnya. Ini akan keluar teman-teman. Oke. Ya, tapi udah ada contohnya nih, rasionalisasi ya. Tidak mau bermain bulu tangkis karena badan kurang enak atau besok ada ujian, padahal sebenarnya takut kalah gitu. Nah, itu nggak boleh. Misal contoh nih, besok ini yuk kita yuk pengajian misalnya. Aduh, aku ini nggak boleh sama orang tua, ada aja alasannya ya kalau dia ada pengajian yang seperti itu. Ini bisa sambil dibaca ya anak ya. Oke. Kita beralih sedikit ke konsep sehat sakit jiwa. Ya, bernafas dulu sebentar. Jadi ini adalah konsep sehat sakit jiwa. Sehat jiwa itu adalah kemampuan kita sebagai individu untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Jadi harus ada keharmonisan di situ. Dan orang yang sehat jiwa, pasti dia produktif, anak-anak. Ya, nggak perlu berprestasi ya. Prestasi itu kan yang mengukur bisa diri sendiri, bisa orang lain. Yang jelas orang yang sehat jiwa itu yang mengukur adalah diri sendiri. Ya. Jadi jangan melulu merasa bersalah terhadap sesuatu. Jangan melulu menekan diri kita untuk mengerjakan semua hal. Itu nggak sehat itu. Ya, stres yang ada. Aku harus begini, aku harus IPK 4 sehingga aku harus belajar tiap hari. Ya, tidak juga seperti itu. Harus ada fase-fase lain atau hal lain yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita membuat tekanan terhadap diri sendiri kalau hal seperti itu dilakukan. Lakukan sewajarnya, secukupnya, gitu ya. Kalau dalam Islam itu kita seorang Muslim secukupnya dan lakukan saja apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sholat zuhur 4 rakaat, ya udah kerjakan 4 rakaat, jangan 6 rakaat gitu. Ngapain malah dosa kan? Mau dapat pahala lebih Bu, nggak perlu ya 4 rakaat sholat zuhur gitu ya. Kemudian hubungan dengan orang lain baik ya. Kemudian penggunaan waktu luang yang baik itu adalah orang yang sehat jiwa.
Nah, coba kalian lihat, kalau kalian menggunakan waktu luang untuk media sosial, Facebookan, terus Instagraman, terus dihitung-hitung 4 jam sehari. Nah, itu sakit jiwa ya. Sakit jiwa tahap awal. Ya. Kita harus bisa memilah dan memilih. Ya. Kemudian, nah ini ciri-ciri sehat jiwa kalau menurut Jahoda ya. Positif terhadap diri sendiri. Jangan berpandangan, aku ini bodoh, aku tidak bisa apa-apa. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jangan berpandangan seperti itu. Ya. Kemudian tumbuh kembangnya baik, ya. Kemudian moodnya seimbang, mampu mengatasi konflik. Kemudian dia bisa mandiri, bisa tergantung boleh. Jadi orang itu ada proses, ada fase dia tergantung orang lain. Boleh, ya boleh-boleh aja. Itu karena nggak selamanya kita mandiri, kita butuh orang lain, teman-teman. Ya. Kemudian mampu membuat hubungan yang baru. Hubungan baru itu bukan hubungan kita dengan lawan jenis, ya. Maksudnya hubungan kita dengan teman, ya. Bisa kenalan dengan baik dan sebagainya. Kalau menurut WHO seperti apa? Ya, mampu menyelesaikan diri, ada kepuasan diri, ya, mampu menerima dan memberi. Nah, kita tuh jangan terima terus, kita juga harus memberi. Jangan memberi terus, kita juga menerima, begitu. Ya, kekecewaan ada namanya manusia, kita bisa kecewa, tetapi itu harus kita terima. Jadikan itu pun pembelajaran. Ya, ada kasih sayang dan ada kreativitas di situ. Gimana kita sebagai perawat ya memandang konsep sehat sakit ini untuk diri kita terutama. Satu, ada 3 ya. Secara fungsional kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perawat dengan baik, bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, psikologis. Ada kesejahteraan jiwa kita sebagai perawat di situ. Coba ya, Ibu membayangkan teman-teman kalau kerja di rumah sakit tiap hari, masa iya nggak pandai bersyukur? Pasti bersyukur. Alhamdulillah aku nggak sakit seperti orang ini. Alhamdulillah keluargaku sehat-sehat saja, nggak ada yang apa-apa, nggak ada yang gangguan jiwa. Nah, pasti kan ada ya, harus ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah status klinis, artinya secara fisik kita sehat. Nah, gimana konsep sehat dalam Al-Quran? Gitu ya. Konsep sehat dalam Al-Quran itu adalah satu, orang yang kemudian dia itu bersyukur. Dan ingatlah gitu ya, Al-Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ya, kalau kita bersyukur, Allah itu akan menambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita ingkar ya udah azab. Ingat di sini mengerikan ya, azabku yang pedih. Kalian tahu nggak sih pedih itu seperti apa? Aduh, aku pedih, dia sakiti misalnya. Pedih itu sampai hati itu nyes gitu. Nah ini azab yang pedih. Allah berikan azab yang pedih untuk kita. Bukan azab aja, tapi azab yang pedih. Itu bagi orang yang nggak bersyukur, teman-teman. Ya, maka teman-teman bersyukur. Bu, sebenarnya saya tuh nggak pengen di keperawatan jiwa, saya pengen nggak pengen di keperawatan, pengennya di tempat lain. Silakan kejar itu. Tapi sekarang Anda ada di keperawatan, syukuri, ya, legowo gitu, biar ilmunya berkah yang masuk, gitu. Kalau tidak nih, azabku yang pedih. Gitu. Ibu membayangkan pedih itu seperti ini, kalian buka, gitu, kemudian dipersi apa namanya jeruk nipis, pedih banget tuh, yang kayak gitu lah, azabnya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Dan juga syukur ya, Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, sihatun wal faroh. Ya, ada 2 nikmat katanya Rasulullah ya, yang manusia itu nggak peduli. Apa itu Bu? 1, kesehatan. 2, waktu luang. Nah, ini peringatan nih dari Rasulullah. Kita kalau sehat kan lebih baik ya nggak sih? Sakit baru berasa. Nah, kita sehat seperti ini, Ibu bisa ngomong, ya, bisa duduk dengan baik, kalian juga. Itu semua hal yang perlu disyukuri. Ya. Ada hadis yang mengatakan begini, ketika seorang, kurang lebihnya begitu ya, ketika seorang manusia itu bangun di pagi hari, dia sehat, ada makanan yang bisa dimakan, ya, maka dia sudah memiliki dunia dan isinya. Itu dalam Islam tuh begitu mudahnya sekali. Ya enggak dipikir kuat. Karena dalam Islam yang dinilai adalah
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di sisi Allah itu bukan orang yang punya harta banyak, bukan orang yang kemudian gaya hidupnya mewah, bukan orang yang punya anak banyak, bukan orang yang pintar, jabatannya profesor, bukan. Tapi orang yang kemudian di situ takwa. Kapan orang itu bertakwa? Ya ketika banyak hal yang harus dia lewati. Salah satunya bersyukur dan bersabar. Itu. Gak akan tuh yang ada malah Allah nanti tanya nanti ya. Kamu punya harta bejibun, ya. Kamu titelnya profesor, untuk apa itu sudah digunakan? Nah, mampus ya. Kalau itu digunakan dengan baik, kan begitu, ya. Nah, konsep sakit dalam Islam itu seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau di hadapan Allah, orang sakit itu bukanlah orang yang hina. Ada nih, Alhamdulillah min zalik ya. Ada yang terpapar corona. Aduh, kita ngomongin sampai atas. Bukan hina itu. Justru kalau di dalam bab adab ya, fikih wabah, orang yang terkena wabah kemudian dia meninggal, itu meninggalnya mati syahid. Gitu ya. Nggak meninggal ya, alhamdulillah gitu ya. Jangan mengharap meninggal untuk kemudian mati syahid ya, enggak ya. Jadi dalam Islam orang sakit itu bukan orang yang hina. Ya, di sini dikatakan tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan. Ini kayaknya Ibu udah jelasin dari kemarin di psikososial ya. Kekhawatiran dan kesedihan, gangguan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan hapus kesalahannya. Masya Allah, apa nggak makin cinta kita sama Islam? Kita sedih itu loh. Tuh, sama Allah dihapus dosa-dosa kita. Tapi ingat, sedih yang seperti apa? Ya, Bu, saya sedih Bu, kenapa? Gak jadi dijemput sama pacar. Oh, itu bukan kesedihan yang digugurkan oleh Allah, bukan. Kenapa? Pacarannya saja udah dosa. La taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Pacarannya udah dosa, sedih dalam proses pacaran. Ya itu nggak akan diampuni ya. Nah, jadi silakan diputusin langsung pacarnya masing-masing ya, karena mengandung dosa gitu ya. Kalau mau, yuk dilamar. Kalau belum siap ya udah puasa dulu, ya. Gitu. Bahkan di sini dikatakan, tidaklah seorang muslim tertimpa derita dari penyakit kecuali Allah hapus kejelekannya, sebagaimana gugurnya dedaunan sebuah pohon. Aduh, Masya Allah. Nikmat paling besar itu adalah nikmat Islam, teman-teman. Kita ada dalam Islam, belajar untuk kemudian tahu konsep, semua konsep dalam Islam, dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kan Islam mengatur. Nih, begini, ya. Jadi bukan hanya berislam saja, tapi beriman. Makanya Allah memanggil orang-orang yang spesial itu kan bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas itu kan manusia. Bukan ya ayuhan muslimun, orang muslim saja. Tapi ya ayuhan ladzina amanu, ya. Hai orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang beriman. Itu kan nilai iman itu besar di sisi Allah. Nah, gimana pandangan Islam tentang penyakit jiwa? Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa itu identik dengan beberapa sifat tercela atau akhlak mazmumah. Apa itu? Ya tamak, ya dengki, iri hati, emosional. Ya. Bahkan menurut Hasan Muhammad Al-Sarqawi, penyakit jiwa itu ada 9. Ada pamer atau riya. Ya. Marah al-ghodab, makanya ada hadis, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Karena marah itu isinya syaitan. Syaitan semuanya. Kita dikuasai syaitan, maka mau jangan mau. Ya. Makanya dalam Islam ada adab-adab marah itu seperti apa untuk mengontrol marah dan emosi. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Dapatnya surga loh, bukan kipas angin loh. Apalagi kompor gas. Ya, bukan. Ya, dapatnya adalah surga karena marah itu sulit untuk dikendalikan. Ya, lalai dan lupa itu penyakit jiwa. Sudah rakaat berapa nih gitu? Atau lalai? Lalai itu kan kalau dalam surat Al-Maun ya, itu lalai. Celakalah orang yang lalai, celakalah orang yang sholat. Gitu. Siapa itu orang yang lalai dalam sholatnya? Orang yang menunda sholat, bahkan mengakhirkan sholat.
Tita, yuk kita sholat, Tit. Tunggu nih. Ntar lagi sampai akhirnya sholat zuhur menjelang asar. Itu tidak boleh. Kemudian al-waswas, ya, waswas itu juga penyakit jiwa. Makanya ada yang namanya setan waswas ya dalam Islam. Ya, itu adalah yang tidak baik. Ya. Kemudian frustasi, artinya stres. Buat apa stres? Kita punya Allah kok. Masalah yang dibikin Allah, kalau punya masalah, lempar lagi pada Allah. Ya Allah, bangun sepertiga malam. Ya Allah, ini masalah dari Engkau. Aku sudah berusaha ini, itu. Aku tidak sanggup, ya Allah. Aku kembalikan kepada Engkau. Tolong Engkau yang selesaikan, ya Allah. Selesaikan dengan caramu, dan aku yakin itu yang terbaik. Udah, berikan pada Allah. Ya, rakus, tamak, waduh. Kemudian gurur, terperdaya. Orang yang mudah terperdaya. Ya. Makanya belajar Islam, biar tidak mudah terperdaya. Sombong, ujub, waduh, ada ujub gitu ya. Kemudian dengki dan iri hati. Itu semuanya adalah penyakit jiwa di dalam Islam, ya. Oke, alhamdulillah. Gimana teman-teman? Mau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Bentar ya Ibu, nafas dulu. Lumayan juga nih ngomong ya. Dan semoga kalian mendengarkan ya. Kalau ada yang putus-putus, nanti bisa dilihat recordingnya di YouTube seperti kemarin Ibu berikan kepada kalian. Ya. Ibu pause dulu untuk kemudian kita bisa tanya jawab ya. Ibu beri ini dulu ya, penutup dulu. Begitulah kuliah kita hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya, berkah untuk saya dan berkah untuk kalian, dunia akhirat, atas ilmu apa yang saya berikan. Yang salah dari saya dan yang baik semuanya dari Allah. Kalau teman-teman mau ada yang diklarifikasi, boleh silakan langsung ya, via WA atau langsung di sini boleh.